Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Julita Gandiswari. NPM saya 2413034053. Saya dari kelas 2024B. Di sini saya akan membuat peta kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Pertama kita buka aplikasi QGIS pada laptop kita. Kemudian kita tekan Project Templates. Setelah itu klik Web, klik Map Service, klik yang M3, lalu pilih M3 Ocean. Selanjutnya kita zoom, klik Layer, Add Layer, klik Add Vector Layer, kemudian klik titik 3. Kita cari file yang akan kita masukkan ke map kita, yaitu Administrasi Kecamatan Indonesia dalam format SHP. Klik Open, Add, lalu Close. Selanjutnya kita zoom. Selanjutnya kita klik kanan pada SHP tersebut, lalu pilih filter, klik nama provinsi, klik sama dengan, klik all, lalu search Provinsi Jawa Tengah, kita klik, lalu klik OK. Nah, jadi sekarang hanya Provinsi Jawa Tengah saja yang ada pada layer map kita. Selanjutnya kita klik kanan, klik export, lalu save future as, lalu kita namai file ini yaitu batas, yaitu administrasi per kecamatan lalu klik WGS 49 karena Jawa Tengah berada di zona 49S. Selanjutnya klik vektor, georeferencing tools, lalu plugins. Kita klik nama kabupaten, lalu klik run. Selanjutnya OK. Kita klik run. Kita close. Nah, jadi sekarang tinggal batas kabupaten saja yang kelihatan. Selanjutnya kita klik kanan pada dissolve, lalu klik open attribute table, klik pensil, lalu klik new field, kita tulis kepadatan, lalu klik OK. Nah, jadi kita tinggal memasukkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sampai selesai.
Jadi ini agak lama ya guys, karena kabupaten di Provinsi Jawa Tengah itu ada banyak, ada 35 kabupaten. Kita masukkan satu-satu. Pada saat memasukkan data ini jangan sampai salah, karena jika salah itu akan sangat fatal ya. Jadi kita harus melihat secara seksama saat memasukkan data kepadatan setiap kabupaten. Nah, oke, jadi jika sudah selesai, selanjutnya kita klik kanan, lalu properties, pilih labels, klik single labels, lalu pada value-nya kita klik nama kabupaten, size font-nya kita ubah menjadi 8, lalu oke. Selanjutnya kita klik kanan, properties, lalu simbologi, simbol-simbolnya kita ganti menjadi graduate, value-nya kepadatan, lalu kita klik classify. Nah, ini bisa kita ubah dari yang pertama itu 464 hingga 928, itu kategori sangat rendah. Jadi selanjutnya yang kedua itu rendah, ketiga sedang, yang terakhir sangat padat. Nah, jika sudah semuanya diedit, lalu kita pilih opposite tie, kita turunin jadi 80% saja. Oke, petanya sudah selesai, lalu kita akan melayout peta tadi. Kita klik project, new print layout, kita beri nama yaitu layout Jawa Tengah. Klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik
add rectangle. Jadi ini kita membuat garis tepi peta terlebih dahulu. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja. Ini sesuai dengan kemauan sendiri ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja. Add rectangle lagi. Untuk petanya nanti kita sesuaikan, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Lalu add rectangle lagi untuk menambahkan judul peta, legenda, dan lain-lain. Oke, nah ini kita ubah size-nya agar lebih rapi lagi. Kita ubah menjadi 0,1 agar dia lebih rapi. Jadi yang 0,3 itu hanya garis tepi luar saja. Nah, ini sudah lebih rapi. Lalu kita klik add map. Kita segini saja. Ini map yang kita buat tadi akan otomatis muncul di sini. Nah, seperti ini. Lalu skalanya kita ganti menjadi 2.400.000. Nah, jadi kita tinggal sesuaiin aja. Kita klik move item content agar petanya jika digeser tidak berubah. Oke, sudah lebih rapi. Selanjutnya kita membuat grid. Klik tanda plus, lalu kita modify grid. CRS-nya kita ganti jadi PPSG 4326. Kembali. Lalu frame style-nya kita ubah menjadi exterior text. Draw koordinatnya kita centang. Formatnya kita pilih degree, minute, second with suffix. Nah, jadi intervalnya kita ubah jadi 1 saja. X-nya 1, Y-nya 1. Sudah. Lalu selanjutnya kita edit ininya. Line style-nya kita ubah simple fill. Color-nya kita buat jadi warna biru. Lalu stroke width-nya 0,1. Back. Kemudian kita edit lagi formatnya, left-nya jadi vertical descending, right-nya jadi vertical ascending. Oke, lalu kita edit fontnya. Fontnya kita ubah juga menjadi warna biru agar lebih sesuai. Size-nya kita ganti, kita sesuaikan dengan keinginan sendiri. Jadi kita sesuaikan saja. Di sini saya akan membuat jadi size-nya 7. Lalu
frame line thickness-nya kita ubah juga warnanya menjadi warna biru. Ukurannya jadi 0,1 juga agar lebih rapi. Oke, jadi kita sekarang akan membuat judul peta. Kita klik teks, kita tarik, lalu kita klik kanan. Nah, kita buat judul peta kita saat ini, yaitu peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Stylenya kita ubah jadi Times New Roman. Kita bold, lalu size-nya kita ubah. Kita sesuaikan saja. Di sini saya akan membuat jadi 14. Oke, lalu kita center. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan saja, dirapikan. Apa itu dia kurang ke tengah, ke atas, atau ke pinggir. Jadi tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya kita lock dulu agar tidak berubah posisinya saat kepencet nanti. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan garis. Kita klik ini, lalu pilih add polyline. Kita tarik garis, lalu kita klik kanan. Oke. Lalu kita ubah stylenya. Kita sesuaikan dengan garis yang lain jadi 0,1. Back, lalu ini bisa kita salin agar bisa kita gunakan untuk garis selanjutnya. Lalu kita klik north untuk menambahkan arah mata angin. Nah, lalu kita klik raster image. Ini kita pilih titik 3, lalu kita cari file yang telah kita download pada vClass waktu itu. Nah, kita klik open. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja agar lebih rapi. Oke. Kita sesuaikan saja agar lebih rapi. Selanjutnya kita paste garis yang tadi kita copy. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan skala, yaitu skala peta kita tadi kan 1:2.400.000. Oke, lalu kita tarik ke atas. Selanjutnya kita tambahkan skala bar. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan saja. Segmennya kita ubah menjadi 4. Lalu height-nya kita ubah jadi 1 atau 2. 2 saja lebih bagus. Lalu kita tarik ke atas. Kita sesuaikan agar lebih rapi lagi. Lalu kita tambahkan polyline lagi agar lebih rapi antara skala dengan arah mata anginnya tadi. Sama seperti garis yang sebelum-sebelumnya, kita ubah menjadi 0,1 stroke width-nya.
Oke, sudah rapi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan proyeksi. Proyeksinya kita menggunakan proyeksi universal transverse Mercator. Lalu sistem grid-nya menggunakan grid geografis. Terus datumnya yaitu WGS 1984. Oke, kita klik enter, lalu kita sesuaikan, kita rapikan. Selanjutnya kita akan menambahkan line, kita paste, kita sesuaikan. Oke, lalu kita akan menambahkan legenda. Klik kanan. Nah, auto update-nya kita uncentang. Lalu kita akan menghapus legenda yang tidak kita perlukan. Tinggal kita klik tanda kurang. Nah, kemudian di solve-nya kita ubah menjadi kepadatan penduduk jiwa per kilometer kuadrat. Oke, sudah. Kita back. Nah, fontnya kita sesuaikan agar lebih rapi. Item fontnya kita ubah menjadi 8. Ini kita back. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita tambah line lagi. Kita buka map yang kita buat tadi, lalu kita klik kanan. Kita pilih duplikat layer. Uncentang di solve-nya. Lalu kita balik ke layout. Kita klik add map. Oh, jangan lupa map yang pertama itu kita edit dulu, jadi lock layers dan lock style for layers agar tidak berubah saat kita edit nanti. Jadi klik kanan pada layers itu, lalu properties, klik color map, ubah menjadi merah. Nah, sekarang petanya sudah menjadi merah semua. Kita back ke layout tadi, kita add map, kita tambahkan pada layout kita. Oke, selanjutnya skalanya kita ubah menjadi lebih besar, jadi 7 juta.
Kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Kita tambah teks, kita beri keterangan peta Indonesia, kita sesuaikan saja agar lebih rapi. Jadi ini tinggal kita edit-edit saja ya, agar kelihatannya lebih rapi dan lebih sesuai. Nah, sekarang kita add rectangle. Lalu kita ubah colornya menjadi warna merah. Tinggal kita sesuaikan saja agar lebih rapi. Lalu kita add text. Lalu kita ketik Provinsi Jawa Tengah. Jadi kotak merah ini menandakan Provinsi Jawa Tengah di peta Indonesia tadi. Tinggal kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita add text. Di sini kita akan menambahkan sumber referensi peta kita dari mana saja. Karena saya mengambilnya dari yang pertama itu dari INA Geoportal, yang kedua itu BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, dan yang terakhir itu pembuat peta. Nama dan NPL, lalu kita enter. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja agar lebih rapi petanya. Nah, pada simbologi ini akan saya rapikan lagi sedikit lebih rapi dan lebih sesuai. Jadi simbol width-nya kita naikkan menjadi 13 atau 12. Nah, jadi sekarang lebih rapi. Oke, jadi petanya sudah jadi. Ini tinggal kita save saja dalam format PNG atau JPG. PNG atau JPG. Sekian dan terima kasih.